Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Komputasi Indonesia akan terus komit untuk mengajarkan komputasi untuk bangsa Indonesia. Tetap semangat belajar dan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Pada sesi ini kita akan membahas sesuatu yang lebih rumit dari yang sebelumnya kita bahas, yaitu yang sebelumnya kita bahas regresi linier, sekarang kita bahas regresi polinomial. Kita tetap akan menggunakan kuadrat terkecil untuk mencari titik optimumnya. Oke, kita lanjut. Misalkan ada beberapa titik data gitu ya. Jadi tidak hanya 4, mau 10, mau 11, mau 100, mau 1000. Yang penting ada titik data. Kemudian titik data itu kita mau analisa, maka sebelum menganalisa kita harus mencoba untuk mengerti dulu filosofi tentang apa yang akan kita lakukan. Jadi kita memposisikan X ini adalah inputan, Y ini adalah output. Apakah memang sekedar hanya sebutan? Oh, bukan. Jadi di sini inputan itu artinya variabel bebas, outputan itu artinya variabel terikat, variabel yang sangat tergantung daripada nilai X. Gitu. Jadi nilai X-nya bisa terserah, nilai Y-nya sangat bergantung kepada nilai X. Begitu ya. Jadi semua nanti akan dilihat dari kebebasan bagaimana X itu berubah. Sementara Y adalah hasil, adalah sesuatu yang kita sebut dengan variabel terikat. Oke. Jika kita ingin mendapatkan hubungan polinomial antara data masukan dan muatan dan keluaran, maka kita perlu membuat garis polinomial di antara semua titik tersebut. Jadi ketika kita punya data, maka kita harus punya feeling ya. Apakah data ini linier, satu garis, apakah ini polinomial, bisa melengkung. Polinomial itu bisa pangkat 2, bisa pangkat 3, bisa pangkat 4, atau ini eksponensial, ataukah ini sinusoida. Nah, feeling ini sangat menentukan gitu. Karena kalau misalkan kita tidak punya feeling itu, maka harusnya dia polanya adalah linear, kita paksa polanya menjadi sinusoida. Nah, ini pasti errornya besar. Kalau misalkan kita paksa dia dalam bentuk eksponensial, ternyata dia adalah sinusoida, itu juga errornya akan besar. Tapi yang cukup menarik di sini adalah ketika kita menggunakan polinomial. Polinomial itu pinginnya semua titik bisa didekati, pinginnya. Cuma kalau misalkan kita membuat polinomial pangkat tinggi, pangkatnya besar, misalkan hampir nggak mungkin lah kalau misalnya kita membuat pangkat 5, pangkat 6. Meskipun secara matematik itu bisa dilakukan, tapi secara fisik menjadi sangat tidak bisa menjadi prediksi. Jadi semua grafik ini kan tujuannya kita akan melakukan estimasi atau melakukan prediksi. Jadi kalau misalkan pangkatnya sudah sangat banyak, kita sudah kehilangan gambaran untuk melakukan prediksi ke depannya. Biasanya akan didekati sampai pangkat 2, pangkat 3 pun cukup jarang begitu. Tapi tidak apa-apa begitu. Kalaupun misalkan kita mau bermain secara matematik, kita menggunakan pangkat 4 ataupun pangkat 5 begitu. Cuma kita sudah kehilangan feeling ya, kehilangan feeling untuk memprediksi ketika kita sudah menggunakan polinomial pangkat tinggi begitu. Oke.
Jadi kita perlu membuat garis polinomial. Apakah polinomial itu pangkat 2, pangkat 3, atau pangkat berapa. Kita anggap pokoknya kita membayangkan ada sebuah garis polinomial. Nah, ada garis hijau ini yang muncul. Garis hijau adalah kita anggap sebagai hasil dari polinomial. Nah, apakah memang bentuknya seperti ini? Ya, ini ngarang aja gitu. Yang penting pokoknya ada kurva, ada garis yang dibangun dari sebuah persamaan polinomial. Artinya kita sedang membayangkan bahwa secara sunatullah atau secara hukum sebab akibat, bahwa X, hubungan antara X dan Y itu adalah mengikuti pola yang biru ini. Begitu. Jadi biasanya feeling kita juga bisa berbasiskan kaidah fisis ya. Jadi kaidah fisisnya dia itu eksponensial, kaidah fisisnya dia itu kuadrat, hiperbolik, parabolik, atau kaidah fisisnya dia itu sinusoida. Nah, kayak begitu. Jadi kita bisa melakukan membayangkan atau memfeelingkan berdasarkan pengalaman atau berdasarkan kaidah ilmiah. Begitu. Nah, anggap saja sekarang kita tidak punya feeling apapun, kita menganggap bahwa ini adalah polinomial dan kita membayangkan bahwa polinomialnya itu adalah persamaan yang hijau ini atau garis yang hijau ini. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita perlu mendeteksi cara error tiap titik dengan garis antara masukan dan keluar. Jadi ketika X kita posisikan sebagai masukan, Y kita posisikan sebagai keluaran, maka dan garis hijau ini kita anggap sebagai solusi hubungan antara X dan Y, maka semua titik ini berarti punya error yang tidak nempel di garis hijau, berarti dia itu ada errornya. Oke, kita coba munculkan errornya. Nah, errornya adalah seperti ini. Errornya tidak ke arah Y, jadi misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, misalkan ini diteruskan, tidak. Jadi errornya adalah ke arah ke arah X ya. Jadi errornya selalu searah sumbu, sejajar dengan sumbu Y. Artinya ini errornya itu adalah kekurangan atau kelebihan nilai dari Y, karena Y-nya itu adalah variabel terikat, karena Y-nya itu adalah output. Maka ketika, jadi misalkan saja titik 1 ya, titik 1 itu artinya dari X ini, maka titik 1 ini kelebihan error sebesar E1, titik 2 ini kelebihan error sebesar E2, titik 4 ini kekurangan nilai sebesar E4. Begitu. Jadi cara membacanya seperti itu. Jadi cara membaca fisisnya adalah seperti itu. Jadi untuk E3 ini itu dia kelebihan banyak. Begitu ya, kelebihan banyak. Jadi harusnya Y-nya cuma segini, tapi Y yang muncul adalah di sini. Jadi ini kelebihan. Jadi errornya cukup tinggi. Begitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah menyepakati ya bahwa kalau misalkan kita sudah punya garis Y ini, maka errornya ini adalah selisih gitu ya. Jadi errornya itu adalah selisih. Jadi errornya ini adalah Y titik itu dikurangi dengan Y garis. Jadi Y garisnya di sini. Jadi errornya adalah Y titik ini dikurangi dengan Y garis di sini. Ini adalah errornya. Ini, jadi kalau ini adalah errornya minus, berarti dia kurang. Ini errornya adalah Y sini dikurangi dengan di sini. Kemudian di sini juga errornya adalah Y titik itu dikurangi dengan Y garis. Gitu ya. Jadi ini adalah persamaan errornya. Nah, kita tadi sudah sepakat bahwa ini kita bayangkan, kita asumsikan pendekatannya adalah pendekatan polinomial, begitu. Jadi sebenarnya ini adalah feeling kita atau dari kaidah
ilmiah kita mengasumsikan bahwa titik-titik ini polanya adalah pola polinomial. Maka oke, kita akan membuat bahwa persamaan polinomial ini adalah Y. Standar persamaan polinomial adalah seperti ini. Jadi A0 ditambah A1 kali X ditambah A2 kali X kuadrat ditambah terus sampai AM X pangkat M. M ini adalah order seperti yang saya bilang tadi. Jadi ordernya ini bisa persamaan pangkat 2, bisa persamaan pangkat 3, dan bisa persamaan pangkat 100 pun tidak ada masalah. Cuma akhirnya kita kehilangan feeling ya kalau misalnya sudah pangkatnya banyak. Begitu. Biasanya didekati dengan pangkat 2. Gitu, didekati dengan pangkat 2 atau pangkat 3 gitu. Kalau sudah pangkatnya banyak, maka kita lebih menggunakan logika persamaan yang lain. Misalnya kita menggunakan eksponensial, logaritmik atau eksponensial, atau kita menggunakan sinusoida. Begitu. Oke, kita secara matematik mempunyai standar bahwa perumusan persamaan polinomial adalah seperti ini, dan kita berasumsi bahwa garis hijau ini mengikuti pola polinomial yang kita feelingkan. Jadi di sini kita masukkan, di garis ini kita masukkan, maka sebenarnya persamaannya menjadi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini tinggal disubstitusikan ke sini. Nah, karena kita membuat konsep metode bahwa kita akan menggunakan least square regression atau kuadrat terkecil, begitu, maka yang diamati adalah error dari ini dikuadratkan. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Jadi setiap error yang ada ini ketika dikuadratkan, maka dia sebenarnya berbentuk luasan ketika ini dikuadratkan. Jadi errornya menjadi seperti ini gitu. Jadi errornya adalah kotak-kotak ini. Jadi kotak ini adalah panjangnya E, lebarnya E, begitu juga semuanya, begitu. Jadi ketika kita menggunakan model least square regression, maka kita sedang membuat errornya itu dalam bentuk sebuah luasan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berarti error yang total itu adalah penjumlahan dari semua kotak ini. Gitu. Nah, error total itu adalah penjumlahan dari keempat titik tadi. Jadi titik pertama errornya segini, titik kedua errornya segini, titik ketiga errornya segini, titik keempat errornya segini. Begitu ya. Jadi kebutuhannya adalah membuat besaran kotak yang ada menjadi sekecil mungkin. Jadi gimana caranya kita membuat garis hijau ini supaya errornya atau kotak-kotak ini menjadi kecil. Kita tidak bisa fokus pada satu kotak kemudian kita fokus kotak ini diperkecil sementara yang lain kita biarkan, nggak bisa begitu. Jadi secara totalitas gitu. Jadi secara totalitas ini gimana caranya kita memanipulasi persamaan itu, persamaan garis ini, supaya kotak-kotak ini menjadi paling kecil atau optimum, gitu ya. Nah, perlu diubah nilai konstanta garis hijau. Jadi garis hijaunya itu yang merah-merah ini harus diubah, gitu. Jadi karena yang konstantanya adalah yang merah, yang X itu kan variabel bebasnya. Jadi ketika X diisi, maka Y-nya masih salah dengan garis itu, maka kita harus mengubah nilai A0, A1 sampai AM ini. Jadi ini harus kita ubah-ubah gitu supaya ininya menjadi paling kecil gitu ya. Jadi supaya dia sekecil mungkin begitu. Maksudnya sekecil mungkin itu berarti ini nempel begitu. Jadi kalau misalnya ini nempel kan berarti errornya kecil, jadi kotaknya jadi kecil-kecil begitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sepakat bahwa total error adalah seperti ini, begitu. Sementara kita tahu bahwa tadi garisnya adalah persamaannya seperti ini. Nah, masing-masing ini itu kan
punya persamaan ya, persamaan errornya itu kan ini tadi ya. Nah ini persamaan errornya, ini adalah persamaan errornya, error kuadrat. Kita tadi persamaan kotak error itu kan ini, errornya sekarang sudah dalam bentuk kotak, dalam bentuk persamaan kuadrat begitu. Nah berarti kalau begitu total error adalah sigma dari semua error. Jadi error ini tambah error ini tambah error ini tambah error. Jadi kotak ini adalah errornya. Jadi ketika errornya dijumlah gitu, karena ini bentuknya kuadrat ya, karena bentuknya luasan jadi ini adalah bentuknya kuadrat, maka ini adalah persamaannya begitu ya. Jadi persamaan ini harus kita optimumkan. Maksudnya dioptimumkan itu adalah oke, ketika kita mencari A berapa, A0 berapa, supaya kotak-kotak ini paling kecil, maka kita menggunakan persamaan diferensial. Persamaan diferensial itu adalah mencari A0 yang paling optimum untuk semua kotak ini supaya paling kecil. Kemudian kalau misalnya kita mau mencari A1 yang optimum, maka dia harus diferensialkan terhadap A1, mencari A2 didiferensialkan terhadap A2, dan begitu seterusnya. Jadi ini harus didiferensialkan terhadap masing-masing konstantanya itu gitu, supaya kita bisa mendapatkan, supaya kita bisa mengubah Y garis ini, bisa kita ubah supaya mendapatkan kotak ini paling kecil, yang memungkinkan paling kecil ketika kita memaksa bahwa logikanya adalah persamaan ini begitu. Jadi kita sekarang coba mengamati untuk A0, total errornya ini sudah kita tulis kembali. Nah berarti ketika kita diferensialkan terhadap A0, maka menjadi rumus seperti ini jadi totalnya tadi ini kita substitusikan ke sini. Maka ketika ini didiferensialkan terhadap A0, maka 2-nya turun, kemudian ini pangkatnya dari 2 kurangi 1 menjadi pangkat seperti ini. Nah ini kan konsekuensinya yang di sini menjadi 0, karena 2 kali 0 pasti 0. Jadi sigma ini adalah 0. Kalau sigma ini adalah 0, maka kita bisa pindahkan Y-nya itu dipindahkan ke sini. Jadi sigma A0 ditambah A1 sigma dan seterusnya seperti ini, maka Y-nya pindah ke sini. Jadi karena sigma A0 itu dari 1 sampai N, maka ini bisa kita buat N kali A0. Ini penyederhanaan saja. Sekarang kalau misalkan kita buat J ya, AJ. Jadi ini dari semuanya, jadi J nya mulai dari 1 karena 0 nya tadi kan sudah kita selesaikan di sini, maka kita membuat J nya lebih dari 1. Kenapa begitu? Karena A0 ini tidak punya pangkat, tidak punya variabel, tidak punya X, jadi ini X pangkat 1 gitu ya. Nah jadi ketika dia didiferensialkan terhadap AJ, maka ini disubstitusikan, maka dia menjadi turun, tapi karena di sini ada variabelnya, maka variabelnya keluar. Nah variabelnya keluar begitu. Oke. Nah karena variabelnya ini keluar, maka sebenarnya kalau kita diferensialkan terhadap AJ, maka sebenarnya persamaannya bisa menjadi persamaan seperti ini begitu. Nah kita sudah punya persamaan ketika didiferensialkan terhadap 0, dan kita punya persamaan didiferensialkan terhadap J, begitu juga didiferensialkan pada semuanya termasuk terhadap M gitu ya. Jadi kalau misalkan didiferensialkan terhadap A0 seperti ini, didiferensialkan terhadap selain A0 seperti ini, didiferensialkan terhadap ujungnya terhadap M seperti ini, maka persamaan ini bisa menjadi persamaan matriks begitu. Jadi bisa menjadi persamaan matriks. Nah persamaan matriks ini yang perlu kita selesaikan. Jadi di sini ketika dia sebenarnya ini kan kita bisa buat X pangkat 0, X pangkat 0 kan 1 gitu. Jadi ini bisa kita jadikan sebuah matriks seperti ini. Nah kalau misalkan matriks biru ini kita beri simbol S, matriks hijau ini kita beri simbol A, matriks merah kita beri simbol H,
maka sebenarnya S kali A sama dengan H. Maka kalau kita objektif kita kan mencari ini ya, mencari A ini untuk membuat supaya garis hijau tadi itu bisa dicari titik optimumnya, maka A itu adalah S inverse kalikan dengan H. Begitu. Jadi ini objektif kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini objektif kita kan seperti ini. Jadi kita punya modal dasar bahwa kita mencari nilai A ini, begitu, dengan rumus seperti ini. Dan apabila kita dapat, maka kita perlu mengecek apakah regresi yang kita buat itu konstanta regresinya atau level errornya seperti apa. Jadi kalau R-nya sama dengan 1 berarti dia sangat nempel, begitu. Kalau errornya sama dengan 0 berarti dia sangat jauh, gitu. Errornya biasanya di tengah-tengah itu, begitu. Oke, ini adalah persamaan untuk kita mencari konstanta regresinya, jadi konstanta error regresinya. Oke, begitu. Jadi errornya harus mengikuti persamaan dari error kuadrat tadi, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke coding, begitu. Seperti biasa, maka tahap pertama adalah membersihkan layar, tahap kedua adalah memproses data. Nah, di sini datanya dibuat 10, begitu. Apakah harus 10? Ya tidak, jadi kita buat 10. Kalau tadi contohnya 4, sekarang kita buat 10, mau 100 mau 1000 nggak ada masalah. Nanti skripnya ini akan ada di bagian penjelasan, maka untuk itu silahkan nanti diuji coba. Jadi misalkan n-nya banyak, begitu. Kalaupun misalkan nanti ada error atau ada yang tidak pas, kita diskusi di kolom komentar, begitu ya. Nah, selain data, maka kita pastikan sebenarnya polinomial kita order berapa. Sekarang kita buat order yang lumayan tinggi, order 4. Sebenarnya kita bisa membuat order lebih tinggi lagi, order 40 pun nggak ada masalah, gitu, karena memang ini hitungan codingnya, gitu ya, hitungan matematikanya. Tapi secara fisis biasanya ini akan sulit untuk dimaknai fisisnya, gitu. Jadi kalau misalkan pangkatnya sudah mulai pangkat tinggi, begitu. Oke. Kemudian kita membuat data inputan. Jadi data inputan kita itu karena daripada kita mengisi angka-angka satu persatu, maka akan menjadi ribet, begitu. Jadi kita buat saja sebuah tantangan yang cukup menarik, begitu. Sebuah logika bahwa kita membuat persamaan tertentu, kemudian kita tambahin noise, gitu aja. Jadi yang pertama adalah kita membuat konstanta A. A ini kita buat dari bilangan random, gitu ya. Jadi persamaannya, jadi akhirnya persamaan kita punya persamaan garis hijau tadi, itu yang A-nya dari A0 sampai ke A4 itu kita bangkitkan dari bilangan random. Kemudian kita membangkitkan sebuah fungsi noise, gitu. Jadi untuk menjadi pengotor nilainya. Jadi kita buat noise dari persamaan ini, noise-nya adalah dari +1 sampai -1, begitu. Kemudian kita mulai menghitung Y-nya. Jadi Y-nya dihitung dari ini kan Y. Nilai Y-nya jadi Y dari persamaan garis, Y garisnya itu kan ini, begitu. Jadi untuk itu maka kita harus membuat perkalian dari M, ini pangkat M, gitu, perkalian di sini, gitu. Dan ini untuk loopingnya jadi ada 2, ada looping dari order, ada looping dari jumlah data, gitu. Jadi kita akhirnya punya nilai Y itu dengan X tertentu dengan persamaan yang sudah kita kondisikan. Persamaan kondisikan itu adalah A-nya. Jadi ketika A-nya berubah, maka persamaannya jadi berubah, persamaan garis hijaunya, gitu. Nah, kemudian di sini kita sengaja untuk kita tambahin noise, gitu ya. Bisa jadi noise ini terlalu kecil, bisa jadi noise ini terlalu besar, gitu. Tapi sementara kita buat noise-nya +-1, gitu. Jadi pokoknya Y adalah Y plus noise, gitu.
Oke, kemudian kita membuat matriks S. Nah, kita sudah mulai menghitung di sini. Jadi setelah data kita ada, maka kita menghitung matriks S. Nah, yang cukup menarik matriks S ini rumusnya adalah ini. Jadi SIJ, jadi SI-nya ke bawah, J-nya ke sana, itu adalah X, I plus J min 2. Ya, ini sudah saya analisa, begitu. Jadi rumusnya adalah ini. Begitu. Nah, begitu dengan demikian maka kita sudah bisa memasukkan di sini rumus ini adalah bisa dipakai di sini, begitu. Jadi ini x-nya bisa dari 1 sampai n, begitu. Kemudian ini dari order. Jadi ini kan sejumlah ordernya, order berapa, gitu ya. Gitu. Nah, ini silakan nanti diamati, silakan nanti dioprek-oprek, begitu, bagaimana mendapatkan matriks ini. Jadi order berapapun sekarang ini sudah parametrik, jadi kita tinggal pakai saja, begitu. Jadi kalau misalkan nanti sahabat-sahabat menggunakan order 2 maupun order 3 dan sebagainya, tinggal dipakai, begitu. Oke. Kemudian kita membuat matriks H. Jadi menghitung ya, maksudnya menghitung matriks H di sini. Jadi matriks H itu adalah X pangkat M kali Y. Jadi X pangkat, M-nya itu kan berarti dari ordernya, gitu ya. Jadi ini kan jumlah order. Jadi kalau misalkan ordernya 4, maka jumlahnya 5 karena ada A0-nya. Begitu. Jadi dari sini maka kita bisa membuat skripnya, membuat matriks H-nya adalah seperti ini, begitu. Nah, ini silahkan untuk diamati. Jadi ini sudah tinggal pakai saja nanti di komentar. Jadi ini adalah menghitung matriks H. Oke. Kemudian setelah dapat, jadi setelah ini didapat, maka kita bisa mendapatkan matriks A. Matriks A ini adalah matriks A dari hitungan. Jadi kita buat A kecil, begitu. Itu adalah inverse dari S kali H. Jadi ini kita mendapatkan matriks A ini adalah A sudah hasil dari hitungan semua data. Kalau misalnya data Y-nya ada noise, maka A ini sudah berbau noise, gitu. Jadi A ini sudah berbau noise, sudah tidak seperti A sesungguhnya. Sementara kita tadi punya A sesungguhnya yang kemudian kita noise kan. Ini tadi ya, kita kalau kembali ke sini bahwa kita punya matriks A yang sudah tertentu harusnya nanti sama dengan ini. Kalau tidak sama dengan ini berarti salah. Tetapi karena ini kita beri noise, maka seberapa jauh dia menyimpang dari A yang ada, itu yang nanti akan kita perhatikan. Itu nanti akan kita cek ya. Nah, begitu. Jadi setelah kita mendapatkan A hasil dari hitungan A kecil ini, maka kita menghitung nilai R. Menghitung nilai R ini rumusnya dan skripnya seperti ini. Kita harus ingat bahwa ada sigma sesuai order, dan ada bukan sigma ya, tapi sigma juga. Sigma untuk semua nilai X. Jadi sigmanya ada 2, gitu. Jadi ini adalah sigma untuk order. Nah, kemudian di sini ada loop, ini adalah sigma untuk jumlah titik, gitu. Jadi ini menarik. Jadi setiap titik, jadi S di sini itu adalah ada sigma untuk semua order. Sementara kalau misalkan yang E2ME kuadrat merah, M itu merah, itu ada sigma di dalamnya. Sementara kalau hijau ini sebuah nilainya kan sudah tertentu, rata-rata dari Y garis itu sudah sebuah angka, gitu. Jadi rata-ratanya kita menghitung di sini. Ini adalah kita menghitung nilai rata-rata Y. Kalau ada rata-rata Y sudah dapat, maka tinggal langsung diiterasi saja. Sementara di sini tidak bisa karena sigmanya bisa beda-beda, gitu, setiap baris, begitu ya. Oke. Jadi kita menghitung seperti ini, dan nilai rumus R-nya dengan rumus seperti ini, skripnya adalah seperti ini, pangkat setengah atau akar, gitu ya.
Nah, kemudian kita membuat gambar. Jadi ketika kita membuat gambar, kita memastikan ada dua blok ya. Jadi blok menggambar garis dan blok menggambar titik. Jadi YY ini adalah menggambar garis, maksudnya supaya garisnya ada. Jadi ini setelah A yang kita dapat, maka kita mencari YY sesuai dengan A yang didapat, begitu. Sementara ini adalah data dari YY yang sudah ada noise-nya tadi, Y yang ada noise-nya tadi, gitu ya. Oke, sekarang kita melihat hasilnya. Nah, dari sini ketika kita jalankan, maka N-nya 10, maka ordernya 4 ini muncul, ordernya 4. Kemudian A ini adalah A yang sesungguhnya, jadi A yang ada adalah seperti ini. Kemudian kita punya noise-nya adalah dari min 1 sampai plus 1 ya, kita lihat. Jadi min 1 sampai plus 1, mungkin ini terlalu kecil. Karena apa? Karena Y-nya ternyata besar banget gitu. Jadi Y-nya karena memang kita membuat order 4 ya. Karena membuat order 4 itu jadi Y-nya menjadi sampai pangkat 4. Ketika apalagi sampai 10, berarti 10 pangkat 4. Wah, itu sudah 10.000 gitu. Jadi Y-nya gede gitu. Jadi noise kita mungkin terlalu kecil gitu ya. Noise kita terlalu kecil. Noise kita dari plus 1 sampai min 1 begitu. Nah, Y-nya ini sudah berbau noise karena Y ini sudah plus noise. Nah, ini adalah data kita. Ini adalah data, meskipun kelihatan smooth ya, tapi ini sebenarnya sudah berbau noise mungkin, tapi noise-nya terlalu kecil begitu. Nah, kemudian kita membuat matriks S ya. Matriks S itu ini ketika kita running programnya, setelah Y-nya kita dapat, kita running programnya, maka kita mendapatkan matriks S seperti ini. Matriksnya makin kesini ternyata makin gede angkanya, tapi ini adalah hasil hitungan ya, kita biarkan saja. Ini adalah matriks S, matriks ini. Jadi matriks ini secara otomatis akan terbangun, akan muncul tergantung dari bagaimana kita memasukkan konstanta awal tadi. Kemudian kita membuat matriks H. Matriks H ini, wah, angkanya memang sangat besar begitu. Tapi ya sudah, memang ini adalah konsekuensi dari persamaan, konsekuensi dari ordernya tinggi. Memang ini matriksnya adalah matriks yang menjadi besar gitu ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai A hasil dari hitungan. Nah, ini cukup menarik. Nah, ini adalah A hasil dari hitungan kita gitu. Sementara A yang kita bangkitkan tadi adalah ini gitu. Jadi ini agak beda ya, 6,4 ini 3,6, 5,4 ini 8, ini 6,5, ini 5,5. Jadi persamaan linear, persamaan polinomialnya itu konstantanya beda, begitu. Cuma X pangkatnya, ketika X pangkat gedenya itu relatif sama, ketika X pangkat kecilnya itu A0-nya jadi ini beda ya, tapi jadi ketika pangkat gedenya itu dia sudah mulai hampir sama. Dan ini yang cukup menarik, R-nya jadi 1 gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini benar-benar dia mengatakan 100% benar. Jadi padahal sebenarnya salah gitu. Padahal sebenarnya A-nya aja beda. Tapi perlu kita cek, perlu kita lihat bahwa sebenarnya ini adalah pangkat 4. Ketika pangkat 4-nya sudah lumayan dekat, pangkat 3-nya dekat gitu. Ketika pangkat 2-nya sudah agak berbeda, pangkat 1-nya berbeda cukup lumayan agak besar, pangkat 0 tidak punya pangkat ya, X-nya nggak ada, X pangkat 0 itu jadi sebuah konstanta, jadi dia berbeda, jadi berbeda 3 angka. Kalau ini berbeda, maka dia berbeda sekali karena ini pangkat 4, jadi kali 10 kali 10.000, jadi gede banget. Jadi dengan demikian ini oleh perumusan level errornya itu sudah dianggap sangat benar. Ini sudah sangat benar. Kalau gitu kita perlu melihat bagaimana gambarnya nanti ya. Nah, ini dia gambarnya. Ketika kita lihat gambarnya ternyata memang tempel banget. Maka pantas kalau misalkan dia mengatakan bahwa ini R-nya adalah 1, meskipun konstantanya yang didapatkan ternyata agak berbeda. Begitu.
Oke, coba kita errornya, noise-nya kita perbesar. Nah, ketika noise-nya kita perbesar sampai 20.000 ya, 20.000 berarti plus minus 10.000 begitu. Ketika kita buat errornya besar, maka ininya menjadi 0,9 gitu R-nya gitu ya, konstanta level kesalahannya jadi 98% begitu. Nah, kalau kita lihat titiknya memang begini. Jadi merah ini adalah Y atau garis yang kita asumsikan, yang kita anggap sebagai trennya, seperti pangkat 4 tadi, ada pangkat 4 ya. Jadi ketika memang errornya kita buat mulai lebih besar, mulailah dia menjadi nilai R-nya menjadi mulai menurun begitu. Oke, sudah cukup banyak pembahasan kita di regresi polinomial. Silahkan untuk dicermati, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Kita akan selalu istilahnya terbuka untuk menerima kritikan, karena ini adalah ilmu pengetahuan, harusnya bebas nilai, harusnya adalah tempat ajang untuk mencari sebuah kebenaran. Terima kasih, semoga manfaat video ini, semoga kita selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.